Aunque yo me riro, aunque riro, aunque yo me riro. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mrs. Hengki Irawan, the Bachelor of Education, Bachelor of Nurse and Magister Nurse. First, let's pray and thanks to our God who has been given us some medicines and blessings so we can attack in this place in good condition and happy station. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiantias. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan Serada Indonesia. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya ngajar atau ngabuburit sambil belajar pada sore kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ngajar kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan Mars PMI. Dimohon kepada audiens untuk menyalakan videonya.
Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan membacakan CV dan tata tertib terlebih dahulu. Narasumber kita yaitu Bapak Hengki Irawan, SPD, Eskep, NS, MKes. Lahir di Kediri 11 Februari 1976. Graduate Diploma Akbar Dharma Husada Kediri tahun 1998. Bimbingan konseling IKIP PGRI Kediri tahun 2002. S1 Keperawatan Universitas Brawijaya 2008. S2 Universitas Negeri Surakarta 2012. Beliau adalah dosen akademik keperawatan Dharma Husada Kediri tahun 2000 sampai dengan sekarang. Masuk di PMI tahun 2008 sampai dengan sekarang. Alamat Perumahan Permata Hijau C7 Kediri. Nomor HP 081 578 790 593. Alamat email hengkidharma76@gmail.com. Pengalaman di PMI. Juri First Aid di PJB Karakates 2016. Pelatihan Emergency Response Unit ERU di PMI Jatinangor Bogor 2017. First Aid Instructor di Perhutani Kediri 2019. First Aid Instructor di Telkom Kediri 2018. First Aid Instructor di Hotel Grand Surya Kediri 2020-2021. Training. Course Hipnoterapi di Kediri tahun 2013. Pelatihan Cuping Terapi Bekam tahun 2014. Pelatihan PPGD atau BTCLS di Kediri 2015. Pelatihan Instruktur BCLS di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 2016. Pelatihan Emergency Response Unit ERU di PMI Jatinangor Bandung 2017. Dihimbau kepada seluruh peserta ketika sudah memasuki sesi penyampaian materi, dimohon untuk mematikan mic pada saat penyampaian materi. Pemaparan materi akan berjalan selama 1 jam. Ketika memasuki sesi diskusi, pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan dengan format pertanyaan, nama instansi atau perguruan, dan pertanyaan. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi pertolongan pertama oleh Bapak Hengki Irawan, SPD, Eskep, NS, MKes. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup nafas, bisa bersama-sama sharing terkait tentang ilmu pertolongan pertama, first aid. Yang kedua, sholawat dan salam tunjukkan junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapat syafaat dari beliaunya. Para relawan Kota Kediri, baik dari KSR, PMR, atau mungkin pembina, atau mungkin pengurus, saya mohon izin untuk bisa berbagi ilmu terkait tentang pertolongan pertama, yang mana di buku pertolongan pertama tahun 2009, itu ada salah satunya materinya adalah kedaruratan medis. Tentunya ini adalah suatu berkah bagi kita semuanya. Kita di bulan Ramadan ini sama-sama untuk mencari ilmu, sharing terkait tentang pengalaman atau terkait tentang
yang pernah kita lihat, ya, ilmu yang saya dapatkan baik dari dalam akademika maupun di dalam terkait pelatihan-pelatihan terkait tentang first aid dan pelatihan-pelatihan lainnya. Tentunya ini adalah salah satu wujud dalam sosialisasi, ya, karena salah satu pelatihan itu suatu ilmu akan lebih berkah akan apabila itu diamalkan. Slide-nya langsung. Baik, kalau kita bicara pada kedaruratan medis, jadi pertolongan, mengapa kedaruratan medis? Ini di dalam ilmu pertolongan pertama bahwa kaitannya kalau terjadinya suatu trauma, maka kita sebut di dalam ilmu pertolongan pertama itu adalah kasus trauma. Apabila yang dimungkinkan dampak dari gangguan organ bukan karena trauma, itu maka kita kategorikan itu adalah kedaruratan medis. Memang pada hakikatnya adalah di dalam ilmu keperawatan atau ilmu di pertolongan pertama di buku yang terbaru, saya ini belum cetak, tapi alhamdulillah di PMI Kota Kediri sudah punya, cuma belum diperbanyak gitu ya. Itu tahun 2016. Waktu itu saya sosialisasinya dalam materi buku ini, ya buku ini mungkin banyak yang belum beredar, belum dicetak ya. Alhamdulillah kita punya. Itu salah kedaruratan medis. Memang terkait bahwa kedaruratan medis adalah semua orang yang dialami korban tidak tergolong dalam kecelakaan. Ya, jadi kita dalam menolong orang yang actionnya itu, yang namanya action belum tentu bahwa nanti kaitannya dengan luka. Ya. Ada beberapa yang sangat penting di sini yang akan bisa berdampak, akan menimbulkan kematian atau selamat jiwa. Itu salah satu kedaruratan medis. Memang kedaruratan medis ini adalah kasus medis mungkin dapat mengalami cedera sebagai akibat dari gejala gangguan fungsi tubuh, ya. Mungkin terjadi kehilangan kesadaran, ya. Kehilangan kesadaran, pingsan, terus akhirnya dia jatuh. Ya, dari jatuh mungkin bisa mengalami perdarahan. Mungkin ya akhirnya apa, kasusnya dua, kasus kedaruratan medis dan kasus trauma. Atau murni bahwa itu terjadi memang kedaruratan medis murni, ya mungkin serangan jantung, nafas, atau gambar dari organ, mungkin nanti ada namanya hipoglikemi, atau sekarang ramai-ramainya adalah stroke. Itu banyak sekali faktor-faktornya. Nah, tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita secepatnya bagaimana dapat menolong korban dengan ilmu yang kita punyai. Nah, tentunya kasus medis ini adalah banyak yang harus kita ketahui, karena apa? Hampir semuanya 80% ini dapat kita ketahui kondisi korban itu dengan wawancara. Jadi kalau itu penderita sadar, tapi kalau umpamanya kita dapatkan nanti korban itu tidak sadar, maka orang di dekatnya, baik itu keluarga, teman, atau yang melihat, atau saksi mata, bagaimana kita dapat mencari sumber informasinya? Karena apa? Dengan data, dengan keadaan kondisi pasien, kita akan tahu bagaimana cara pertolongannya. Ini kasus apa, kan gitu? Murni kasus medis atau murni kasus trauma. Sehingga penata laksanaan berita ini paling penting adalah menjaga jalan nafas dan memantau tanda vital berita secara teratur. Nah, sehingga kompetensi apa yang dapat kita miliki di sini? Kompetensi yang harus Anda miliki terkait kita menolong adalah salah satunya adalah Anda harus mampu untuk mengenal tanda-tanda vital, ya, baik itu mulai dari kesadaran, ya nanti dengan cara SNT, dengan pernapasan, ya, terus keadaan jantungnya dengan tensi dan nadi, ya, terus terkait tentang salah satunya hipertermi, suhu, maka Anda harus akral dingin, sehingga keadaan kulit itu Anda harus tahu. Karena apa? Tujuan dari pertolongan pertama, first aid ini adalah menyelamatkan jiwa penderita.
memang banyak kasus-kasus terkait tentang kedaulatan medis yang berakhir nanti akan terjadi kematian. Tapi juga ada banyak kasus kecelakaan atau trauma juga berdampak pada kematian juga. Sehingga bagaimana kita bisa kemampuan, keahlian, kompetensi yang kita miliki, kita bisa menyelamatkan jiwa penderita. Itu adalah salah satu tujuan pertolongan pertama. Yang kedua adalah mencegah cacat. Nah, mencegah cacat ini dampak dari kasus-kasus tersebut mungkin bisa terjadi kecacatan. Contohnya, umpamanya kali ini kasus trauma mungkin banyak yang tahu. Tapi bagaimana dengan kasus kedaulatan medis? Contohnya apa? Orang mengalami kejang, ya, pada anak atau orang dewasa. Dampak dari kejang itu kalau tidak cepat kita kasih pertolongan, maka akan terjadi kecacatan. Kecacatannya mungkin bukan secara fisik, ya, mungkin bisa secara mental. Karena apa? Oksigen yang masuk ke dalam ini, di otak ini, dia karena kejang, maka apa? Aliran oksigen tidak normal sehingga bisa berdampak pada otaknya juga akan berdampak kekurangan oksigen. Nah, ini tergantung mana otak sebelah mana yang kurang oksigen. Dan tentunya ini juga akan bisa menyebabkan orang yang mungkin intelijensinya bisa menurun, atau mungkin dampak dari kekurangan oksigen karena kejang ini bisa berdampak pada ekstremitas atau kognitifnya dan lainnya. Yang ketiga di sini, dampak dari kita pertolongan pertama adalah memberikan rasa nyaman dalam proses menunjang proses penyembuhannya. Nah, tentunya apa penyebab kedaulatan medis ini? Berikutnya adalah karena bisa infeksi, ya, infeksi di otak. Ya, infeksi di otak mungkin ada namanya istilah meningitis, ya, maka ada kalau orang berangkat haji itu kan dilakukan vaksin, ya. Nah, sekarang namanya vaksin COVID, ya. Nah, infeksi di otak, maka untuk mencegah ini dilakukan vaksin meningitis bagi orang berangkat haji. Atau infeksi lainnya, infeksi dalam umpamanya di jantung atau infeksi di paru-parunya, ya, atau mungkin infeksi ketika terjadi trauma mungkin di tulangnya. Ini akan bisa berdampak pada kedaulatan medis. Atau mungkin keracunan mungkin dampak dari makanan, minuman, atau mungkin asap atau polusi, bahkan mungkin terjadi gigitan dari ular atau serangga lainnya. Nah, tentunya ini juga akan menyebabkan kegagalan salah satu atau lebih dari sistem tubuh yang ada dalam tubuh manusia. Ini akan menyebabkan kedaulatan medis. Berikutnya gejala secara umum kita harus mengetahui. Yang pertama adalah demam, ya, demam. Nah, tentunya di sini kompetensinya Anda harus bisa mengukur suhu. Ya, sekarang sudah banyak termogan, ya, termogan untuk sekilas bahwa suhu itu sekian. Ya, mungkin salah satunya di tas PP itu ada namanya termometer, itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah dia mengalami demam. Selain nanti ada gejala-gejala lainnya. Ya, berikutnya adalah nyeri. Dampak dari nyerinya di mana? Contohnya di jantung. Nah, di jantung, misalnya serangan jantung, dia ada nyeri dada sebelah kiri, nanti menjalar ke lengan kiri, ke rahang kiri, mungkin tembus ke punggung. Nah, itu yang harus kita ketahui terhadap orang yang mengeluh terkait tentang ini. Bahkan dia bisa mual, muntah, buang air kecil berlebihan atau tidak sama sekali. Bahkan bisa terjadi pusing, ya. Perasaan pusing, ya, ada pusing beneran gitu, atau mungkin sesak, atau mungkin dampak dari sehingga dia sulit bernapas dan rasa haus atau lapar dan berlebihan, atau mungkin rasa aneh di mulutnya. Nah, ini gejala-gejala umum yang terjadi kaitannya tentang gejala kedaulatan medis. Tanda umumnya bisa berupa status mental, maka biasanya kita tanya orientasinya bagaimana ya. Ya, kita tanya orientasinya, apakah dia itu orientasinya dia tahu enggak namanya, ya, orientasi orang, orientasi tempat, orientasi waktu. Kita harus tanya ini tentang status mental. Nanti akan diajarkan terkait tentang selama ini karena kita caranya untuk memberi kesadaran dengan jalan pakai SNT. Sekarang kalau di peralatan ada GCS, ya. Nanti ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para first aider terkait mungkin ketika pertolongan pertama nanti pelatihannya gitu. Atau perubahan irama jantung. Nah, ini meskipun bagaimana kita bisa mengetahui irama jantung. Nah, nanti ada kompetensi di sini di mana kita mendengarkan suara jantung.
atau kaitannya ketika kita menghitung denyut nadi. Irama nadinya bagaimana nih? Apa mungkin ada istilahnya bigiminus, trigiminus ya, atau mungkin tunggal. Sehingga penting sekali di sini terkait tentang nadi atau nafas itu kita juga tahu ritmenya, reguler atau irregular. Jadi tidak saja jumlahnya, tetapi juga keteraturannya ini juga harus kita ketahui juga. Perubahan pola pernapasan, ya nanti tanda-tanda namanya cyanosis ini, ya warnanya pucat di di selaput lendir, ya atau mungkin di bibir. Perubahan pada kulit, ya perubahan kulit mungkin bisa warnanya, bisa akralnya dingin atau hangat. Perubahan tekanan darah, berarti Anda harus bisa mengukur untuk menensi ya. Sekarang sudah ada banyak tensi digital atau mungkin tensi yang pakai air raksa atau pakai jarum. Ini semuanya harus Anda ketahui dan bisa. Perubahan manik mata. Nah, perubahan manik mata kita akan mengetahui bagaimana refleks pupilnya. Refleks pupilnya itu dia positif atau negatif dengan cahaya atau mungkin dia mengalami anisokor atau isokor, itu juga refleks juga. Bau khas pada udara mulutnya ya. Pada khas terutama pada gangguan ginjal itu tampak rasanya atau baunya seperti bau orang kencing ya, aseton, itu khas sekali orang-orang yang terjadi gangguan pada ginjal. Atau aktivitas abnormal ototnya, jadi dampak dari kejang atau mungkin dia gerak-gerak sendiri. Nah, itu terkait tentang gangguan-gangguan di muskuloskeletal atau tulang. Atau mungkin gangguan saluran cerna, rasa tidak nyaman di perutnya, mungkin nyeri, sebah. Ya, itu hal-hal yang dapat Anda harus ketahui dan harus Anda data, sehingga ini sebagai salah satu kita untuk menentukan cara pertolongannya. Terkait tanda-tanda yang lain ya secara umum, maka dapat kita bagi di sini gangguan jantung dan pernapasan, yang mana sebenarnya itu untuk jantung dan pernapasan kalau kita lihat di buku pertolongan pertama pada bab kelima itu nanti ada di situ bantuan hidup dasar. Ya, bantuan hidup dasar terkait umpamanya kompetensi di situ gimana cara kita mengeluarkan benda asing ya dengan manuver Heimlich, atau mungkin kaitannya kita menolong bagaimana orang yang mengalami henti jantung dengan CPR ya, pijat jantung, atau gangguan kesadaran ya, perubahan. Nah, makanya ketika kita menolong orang atau dekat orang, mengapa kita harus wawancara, bertanya kepada orang, ya, bukan kita berarti itu salah satu cara. Tiba-tiba ketika kita bertanya kepada orang seperti tiba-tiba kesadaran menurun, dia tidak bisa jawab, dia diam, ya, maka bisa kita simpulkan kalau dia awalnya dia bisa menjawab, mata terbuka dan nanti sudah menjawab, atau mungkin dia lemas ya, tiba-tiba dia tidak bisa menjawab sama sekali dan seolah-olah dia penuh kesadaran. Itu kita harus mengetahuinya, perubahan-perubahan kesadaran. Makanya ada namanya kesadaran nanti ada namanya kompos mentis, apatis, ya somnolent, atau mungkin bahkan terjadi koma, itu tingkatan kesadaran. Atau gangguan perubahan lingkungan, ya lingkungan jadi lebih panas atau dingin. Nah, itu. Jadi ini atau dampak dari keracunan ya, keracunan baik dari makanan, minuman, atau mungkin dari polusi atau gigitan serangga atau gigitan dari ular, itu juga termasuk nanti di bab 11 ya, 11 di buku pertolongan pertama. Nah, ini jantung kita ya. Jantung ini kalau Anda lihat di situ ya ada pembuluh-pembuluh darah di sini ya, pembuluh darah koronaria di sini. Jadi apabila terjadi sumbatan atau mungkin terjadi penyempitan, maka akan juga berdampak nanti terhadap ini ritme dari jantung itu sendiri, denyutannya. Nah, memang ada gangguan jantung, ini yang faktor-faktor risiko ini dapat diubah atau tidak dapat diubah, atau faktor penyulit ya. Dapat diubah terkait umpamanya sekarang pola hidup, ini sebenarnya dapat diubah. Pola hidupnya sekarang kan orang siap saji ya, bagaimana kita bisa mengurangi ini makan siap saji.
Yang tidak bisa diubah memang itu terkait tentang kelainan kongenital. Sejak lahir mungkin di jantungnya ini sudah ada gangguan, mungkin terjadi klepnya bocor atau klepnya bisa menyambung, itu yang tidak dapat diubah. Tetapi mungkin ini bisa diatasi, dilakukan suatu operasi tertentu. Untuk faktor penyulit, ya faktor penyulit mungkin dampak dari jantung itu dia mengalami obesitas yang sangat besar sekali, ya sehingga bagaimana dia harus bisa menurunkan obesitasnya, ya. Obesitas tentunya semua ini tergantung pada seseorang tersebut untuk ini merubah pola hidupnya, berubah pola makanannya, beli pola makan yang sehat dan aktivitas tentunya. Berikutnya ya tanda gejala ini yang tadi saya katakan, nyeri dada yang spesifik, dia umpamanya Anda mungkin terjadi di rumah ya. Kebetulan saya pernah mengetahui ini, tiba-tiba dia nyeri dada, rasanya seperti terbakar, seperti dihantam batu, seperti terhimpit ya. Kita tanya seperti itu. Kalau pasien bisa dapat kita lakukan wawancara, tapi jangan cuma nanti bertanya aja tanpa kita melakukan tindakan. Jadi ketika kita melakukan tindakan, sedapat mungkin kita juga bertanya, respon bagaimana. Sehingga di sini nyerinya akan berkembang beberapa menit dengan rumahnya tiba-tiba. Kadang dia akan memegang dadanya dengan sedikit bungkuk, ya, seringkali tidak respon, bahkan nanti akan terjadi henti napas dan denyut nadi tidak teraba. Nah, inilah kompetensi yang Anda harus miliki adalah bagaimana Anda bisa melakukan pijat jantung luar, ya. Nah, tentunya di bab 3 buku pertama ini salah satunya adalah Anda harus bisa melakukan penilaian keadaan. Ya, yang bagaimana Anda harus bisa menilai dulu bagaimana kondisi saat itu. Ya, kondisi saat itu apa yang harus Anda hadapi? Berapa jumlah korbannya? Tiba-tiba ini memang keracunan massal, ya, keracunan massal atau mungkin kena baik itu mungkin bisa makanan, minuman atau mungkin suatu asap, ya, asap dampak dari kebakaran. Bagaimana mekanisme kejadiannya? Amankah lingkungannya? Apa saja yang dapat dimanfaatkan? Itu untuk Anda seorang pesider harus tahu ini. Terus yang kedua, kemungkinan apa yang dapat terjadi? Ya, kemungkinan umpamanya dampak dari suatu peristiwa kedahsyatan medis, di situ orang pingsan aja pasti kalau itu ada kerumunan, ya, kerumunan. Ya, padahal kerumunan tersebut akan bisa mengurangi sirkulasi dari oksigen. Nah, tentunya kita harus bisa menenangkan dan bisa mengkondisikan lingkungan di sekitar. Dan kita sebagai seorang penolong harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, semuanya ini harus kita ketahui sehingga kita ketika akan menolong aman enggak diri kita, ya, aman lingkungan, aman korbannya, dan aman kita sendiri ketika kita menolong tersebut. Ya. Nah, ini gejala-gejala serangan jantung yang sering, ya, sesak napas yang parah, nadi tidak normal, palpitasi, ya, palpitasi berdek, ya, berdek. Jadi jantungnya berdenyutnya sangat keras sekali di sini. Nah, mungkin terlihat dilatasi pembuluh darah di leher, ya, di leher terlihat pembuluh darahnya. Nah, ini tanda-tanda serangan jantung juga. Bengkak di pergelangan kaki, keringat yang berlebihan. Nah, karena mungkin faktor penyebabnya adalah fisik. Nah, serangan jantung seperti ini. Nah, jadi serangan jantung itu rasanya seperti ini. Ini katanya orang yang pernah serangan jantung, ya. Jadi seperti dadanya itu diremas-remas, ya. Kadang menyebar ke rahang dan lengan. Bahkan diikuti sesak sampai nanti terjadi dia terengah-engah, kurang oksigen sampai akhirnya dia bisa mengalami di jantung. Nah, berikutnya tata laksananya apa? Nah, ini, ya. Jadi salah satu apabila kedahsyatan medis ini, maka Anda bila penderita tidak berespon, maka RJP, pijat jantung luar atau resusitasi jantung paru. Makanya ini tidak mau Anda harus praktek gimana caranya mijat, ya, caranya mijat. Lebih-lebih di pandemi seperti ini, kompetensi yang harus Anda alami hanya bukan memberikan breathing, ya. Kalau di luar itu hanya dilakukan pijat jantung saja. Nah, salah satu berikutnya apa?
yang penting di sini adalah menenangkan penderita dan istirahat. Pastikan jalan napas terbuka, apakah ada sumbatan atau enggak. Gitu. Maka kompetensi sini Anda harus tahu dengan 3M ya. Anda bisa melihat gerakan dadanya, mendengar hembusan napas ya. Terus merasakan apakah ada hembusan masih ada atau enggak. Ini harus Anda ketahui. Pastikan jalan napas terbuka, apakah mungkin ada sesuatu yang menyumbat ya, mungkin bisa lendir, bisa gigi atau mungkin bisa faktor makanan. Nah, jangan sekali-kali diberi makan dan minum. Orang setengah sadar dikasihkan minum ini mungkin bisa terjadi namanya aspirasi. Dia malah terjadi sumbatan nanti. Jadi harus kita beritahu kepada masyarakat jangan sekali-kali diberi makan dan minum. Meskipun bahkan yang terjadi pasien itu merasa dia haus ya, dia haus. Jangan sekali-kali langsung berikan gelas langsung tidak minum enggak. Jadi kalau memang dia sadar penuh boleh dikasih minum, tapi kalau dia tidak sadar penuh jangan sekali-kali dikasih minum. Ya, posisi yang nyaman, longgarkan semua pakaian mengikat, berikan milik obat ya. Jadi kadang orang yang pernah serangan jantung dia mempunyai obat tertentu. Nah ini harus kita kaji, harus kita tanyakan apa obatnya nyimpan di mana, itu yang penting harus kita ketahui sehingga nanti kita bisa membantu untuk meminumkan obat yang dia punya. Gangguan pernapasan, sumbatan jalan napas ya, bisa asma, bisa alergi, ya infeksi saluran napas ini. Maka ini yang penting harus ada ketahui gangguan jantung dan gangguan napas ini untuk bagaimana untuk kita bisa menolong. Nah, ini waktu yang kritis ya. Jika terjadi gagal napas dan jantung ini, clinical death tidak ada napas dan nadi kurang dari 4 menit, ini kematian akan bisa terjadi. Ya, 4-6 menit tidak ada pertolongan, maka akan terjadi ini ya, kerusakan di otak. Nah, lebih dari 10 menit maka akan terjadi ini secara biologis, maka dia juga akan terjadi kerusakan. Maka semakin cepat kita menolong orang yang mengalami ini napas jantung itu akan semakin baik. Ya. Nah, ini salah satu nanti sebenarnya ini ada materi tersendiri ya terkait bincang jantung. Nah, ini kalau yang in hospital ini tidak perlu ya, maksudnya tidak perlu untuk orang awam seperti Anda mungkin ini ya out of hospital, jadi pertolongan yang di luar rumah sakit. Maka ketika kita akan menolong korban, aman diri kita, aman pasien, aman lingkungan, maka secepatnya kalau kita pastikan pasien tidak sadar atau pasiennya sadar pada kasus trauma atau pasien tidak sadar pada kasus medis ya atau semua saja, secepatnya kita harus ini menghubungi bantuan. Nah, please call for help ya. Anda harus benar-benar bagaimana secepatnya untuk menelpon. Nah, menelpon berarti Anda tolong di HP Anda harus punya nomor telepon rumah sakit setempat ya, paling tidak rumah sakit umum atau rumah sakit yang ada di Kota Kediri ini ya, itu yang penting. Jadi mohon di HP kita harus punya salah satu nomor telepon rumah sakit. Karena apa? Kalau kita cepat menelpon, maka apabila nanti ambulan rumah sakit tidak bisa menolong, dia akan mengoperkan ke rumah sakit lainnya atau klinik atau lainnya gitu. Berikutnya apa? Sambil menunggu kita bisa melakukan pijat jantung tersebut. Terus nanti terkaitnya dengan pijat jantung nanti ada DVIP ya, AED. Alhamdulillah PMI sudah punya AED, cuma kaitannya relawan belum kenal dengan AED ya. Nanti kita kenalkan, silakan nanti ke markas lagi kita pakai. Karena AED yang ada mungkin hanya ada di rumah sakit atau mungkin kalau di umum mungkin ada di bandara. Nah, nanti ambulan datang, di dalamnya sudah alat-alat tertentu. Nah, ini prinsip yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai relawan, harus bisa semuanya. Nah, ini terkait mungkin ini suara tambahan ya, mungkin ada namanya istilah ronki atau wheezing ya. Nanti ketika Anda dengarkan pakai stetoskop itu ada bunyinya seperti biola, dan seperti itu khas pada orang yang mengalami asma ya, sulit menyelesaikan satu kalimat dalam tarikan nafas ya.
Ini adalah posisinya tripod ya. Posisi tripod itu duduk tapi ini kedua tangan itu menapak di tempat tidurnya. Ya, ini posisi tripod ini sangat nyaman sekali. Gitu. Jadi kita harus tahu dari sifat duduknya. Oh ini kemungkinan ada masalah ini pada gangguan jantungnya. Yaitu. Oke. Tata laksana apa? Jaga jalan nafas. Maka penting di sini ya, posisi kalau dia di rumah posisinya atau di jalan ya, posisi setengah duduk, jaga jalan nafasnya. Ini yang penting harus kita ketahui. Ini pernapasannya ya. Jadi tadi saya katakan jumlahnya berapa. Normalnya antara 12 sampai 20 pada orang dewasa, mungkin 20 sampai 30 pada orang tua, pada anak atau bayi 30 sampai 40. Kita harus tahu semuanya itu. Posisikan mental senyaman mungkin. Nah, ini status mental juga harus kita ketahui. Ingat, semuanya harus kita untuk menenangkan penderita kasihkan oksigen. Wah, Pak di jalan oksigen gimana? Mungkin sekarang dan sekali pengganti oksigen ya, yang bisa dibawa kemana-mana tapi punya kesakitan ringan, yaitu namanya oksigen. Itu pun sebagai provider kalau memangnya kita punya ya mungkin di sepeda motor atau mungkin di ambulan itu pasti ada ini oksigen ini, atau yang paling kecil adalah namanya oksigen. Yang penting di sini secepatnya harus kita rujuk, harus kita bawa ke fasilitas kesehatan rumah sakit. Lanjut. Nah, untuk perubahan status mental ini, maka kita harus tahu ini ASNT adalah singkatan ya. Alat, nah ini suara ya, nyeri dan tidak ada respon. Jadi dengan ASNT berarti ketika Anda mengetahui orang terderita harus kita tanya dulu ya. Kita tepuk ininya, bukan ditepuk-tepuk gini ya, tapi tepuk pundaknya. Tepuk pundaknya, kita tanya Pak bangun atau buka matanya, adanya nyeri. Ternyata dia tidak ada respon. Nah, kita kasih respon nyeri ya. Yang di dada atau mungkin di ini ya, di titik yang ini kita pijat, tidak ada respon. Ya, ingat bukan hanya ada suaranya atau matanya terbuka, tapi tidak ada respon itu baik mulutnya tidak ada suara, matanya juga tidak terbuka. Jadi kalau memang itu tidak ada respon, kita menentukan bahwa kita pastikan bahwa pasien itu tidak sadar. Secepatnya maka kita harus please call for help. Harus kita cepat menelpon kepada fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Bentuk bervariasinya. Nah, ini penyebabnya macam-macam. Penyebabnya adalah hipoksimia ya, kekurangan oksigen, atau mungkin hipo atau hiperglikemia, kekurangan gula atau kelebihan, atau stroke ya, bisa kejang umum atau infeksi, keracunan, cedera kepala, atau mungkin bisa gangguan jiwa. Itu yang bisa menyebabkan terkait dengan gangguan kesadaran. Tata laksana di sini isi besar umum harus kita pantau jalan nafas dan pernapasannya, sirkulasinya bagaimana. Ya, oksigen sangat penting sekali. Baringkan penderita atau posisi miring ya. Posisi miring bisa dimiringkan. Bisa miring hanya kepalanya aja, bisa kita miringkan, kondisinya kita miringkan. Jadi semuanya ya, memang ini butuh 2 orang untuk menolong dia miringkan. Itu sangat efektif sekali ya. Kecuali jika ada cedera spinal. Awalnya dia pingsan, ternyata dia jatuh, tulang belakangnya mengenai batu atau mungkin mengenai meja atau kursi yang ada di lantai ya, sehingga cedera spinal ini yang memang kita secara langsung tidak akan bisa mengetahuinya, tapi paling tidak ini kita harus hati-hati ketika kita melakukan evakuasi atau melakukan pertolongan. Jangan sampai nanti tulang belakang ini dengan pertolongan malah bertambah parah. Oke. Nah, ini yang sering terjadi juga. Jadi orang-orang kapan hari itu saya pernah membantu menolong ini gangguan kadar gula. Ada telepon, Pak orang tua saya ini kok tidak ada respon ya, kok lama-lama kesadarannya kurang nih. Terus saya tanya, bapaknya sakit punya riwayat gula gak? Iya, punya ini kencing manis waduh ini. Kemungkinan ini terjadi hipoglikemi ya. Jadi penderita dapat berat karena infeksi ya kadar gula ini. Mungkin dia tidak lupa minum obatnya, atau stres ya, stres terjadi psikologis yang berlebihan, atau mungkin makan berlebihan, itu bisa berdampak pada kadar gula juga. Nah, yang pertama adalah hiperglikemi.
Ya, hiperglikemi itu hiper itu lebih, glikemi adalah glukosa. Jadi banyaknya kadar glukosa di darah. Maka yang terjadi ini terlihat seperti mabuk ya. Mabuk, limbung, bicaranya ngaco. Ini tanda-tanda orang mau tidak sadar ini ya. Penurunan respons sampai tidak sadar ini. Kulit kemerahan dan kering, napasnya cepat, berbau aseton ya. Jadi kalau dekat orang itu baunya ini. Ya seperti pipis itu loh. Pesing bahasanya itu. Nadinya kecil, ya ini cepat lemas, sering PAK, bila sadar lapar dan haus. Ya. Kebalikannya hipoglikemi, ya hipoglikemi ini yang kaitannya kadar gula darah sangat rendah. Ya. Makanya orang-orang yang kencing manis di rumahnya kadang dia ini mempunyai alat untuk ngecek kadar gula darahnya. Oh ternyata kadar gula darahnya dengan cek itu bisa aku cek atau pakai Nesco atau L2 chart ya. Itu ternyata di bawah 100 ya, itu kemungkinan bisa terjadi ini hipoglikemi. Mengapa bisa terjadi hipoglikemi? Bisa karena dia terlalu aktivitas fisik terlalu berat ya, terlalu berat, terlambat makan ya, bahkan mungkin muntah-muntah, dampak dehidrasi, stres emosional ya, ini akan bisa menyebabkan hipoglikemi. Nah, tanda-tandanya ini bisa agresif atau gelisah, nadinya cepat, kulit teraba dingin. Nah, ini yang perlu Anda harus mengetahuinya, terutama apabila ada orang mungkin di keluarga kita atau tetangga atau siapa saja yang punya riwayat kencing manis. Kalau dia, oh ini tidak kencing manis tapi tidak tahu penyakitnya apa, tapi tanda-tandanya mengandung hipoglikemi. Nah ini harus kita antisipasi. Bagaimana agar terjadi hipoglikemi tidak bertambah drop. Ya. Oke. Gimana cara penata laksanaannya? Ya, tentunya tadi ya di 3 penilaian Gini tadi itu gimana cara mengatasinya? Ya, usahakan kita menggali riwayatnya. Yang penting di sini dengan tanda gejala tadi itu, wah kok dia keringat dingin, kok kesannya makin lama menurun, kita bisa memberikan sesuatu yang manis ya. Mungkin bisa madu, bisa teh. Pada waktu itu tujuannya apa? Hanya untuk meningkatkan kadar gula darahnya aja agar cepat meningkat. Kalau dia meningkat nanti kesadaran nggak bisa pulih. Toh nanti akan meskipun demikian tetap kita bawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan mendapatkan pengobatan tentu, mungkin dilakukan infusnya pun jelas ya. Jangan sampai nanti bawa ke rumah sakit dia tidak ada riwayatnya, kita ternyata dia mengalami hiperglikemi. Nah, kalau tidak tahu riwayatnya akan diberikan infus yang gula ya tambah tinggi lagi. Maka penting sekali di sini kerjasama antar kita menolong dengan keluarga, dengan orang yang saksi yang ada pada saat itu atau dekat dengan pasiennya. Beda lagi dengan stroke ya. Stroke ini adalah sumbatan pembuluh darah ya. Ini juga sering terjadi. Tiba-tiba Anda ketahui ya, dia mungkin pelo, terus bagian tubuh ekstremitasnya tiba-tiba mengalami kesemutan, bahkan lumpuh ya, kabur penglihatannya. Nah ini tanda-tanda yang stroke ya, baik matanya ya kehilangan kontrol. Nah ini tanda-tanda stroke ini juga bisa terjadi di sekitar kita, di keluarga kita atau mungkin siapa saja, dia harus cepat mengetahuinya. Tata laksana gimana? Penting di sini. Kalau umpamanya dia tiba-tiba tidak sadar, ingat ya, harus kita cek dulu kesadarannya, terus ada respon atau tidak. Maksudnya denyut nadinya. Kalau tidak ada nadi, ada respon, maka secepatnya harus kita bantu hidup dasar. Sambil kita melakukan CPR, bantu hidup dasar, tetap kita hubungi bantuan. Tetap itu wajib ya. Kalau toh umpamanya itu akan dibawa oleh kendaraan sendiri, maka kendaraan ketika kita melakukan evakuasi harus betul-betul benar. Nah, bahkan nanti di dalam kendaraan pun tetap kita bisa lakukan pijat jantung. Ya, pijat jantung tetap kita lakukan. Maka semakin cepat kita menolong dengan CPR ini, maka akan berdampak juga terhadap kualitas hidupnya ya, meskipun nanti di CPR juga akan berpengaruh juga terhadap mungkin kualitas dalam pertolongannya, oksigen gitu ya. Terus ada lagi di sini yang sering kita dapatkan, tiba-tiba umpamanya ada orang yang mengalami kejang ya. Kejang itu bisa sifatnya umum, bisa lokal.
Ya, penyebabnya macam-macam juga, bisa panas yang terlalu tinggi, ya, atau mungkin dia mengalami epilepsi atau ayan, ya, mungkin bisa stroke, ya. Penyebabnya ini bisa keracunan, infeksi, atau kekurangan oksigen, atau eklamsi, terutama ada ibu hamil ini ya. Nah, gejala dan tanda-tanda epilepsi atau ayan ini kadang pandangannya kosong atau halusinasi. Kebetulan saya pernah menjumpai pasien ini ketika pas sholat, ini kan tidak salah. Pas sholat terus serangan ayan, ya. Untungnya dia bisa gocekan itulah, pegangan dengan kanannya. Jadi dia mau jatuh dia pegangan yang waktu itu posisi pas waktu berdiri itu. Betul, dia di depan saya, di depan saya, jadi gitu. Dia jatuh di situ, saya tidak tahu kalau dia ya. Tiba-tiba dia ya kejang-kejang seperti itu, Pak. Ini pasti tengah-tengah sholat ya. Tapi ketika dia kejang seperti ini, tapi untungnya dia epilepsi yang tidak ada busanya. Ingat, busa atau cairan di mulut itu tidak menular, kecuali kalau dia punya TBC juga, kan juga ini. Nah, penting di sini kita harus mengetahui ini tanda-tanda orang ayan. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat ya, ini jatuh tiba-tiba. Bahkan yang terjadi, jadi kemarin orangnya sama itu di masjid. Terus waktu itu dia pas jalan mau pulang itu, terjadi serangan ayan di jalan. Untungnya tidak ada kendaraan. Jadi di tengah-tengah jalan itu langsung kita lakukan evakuasi untuk di pinggir, kita miringkan. Alhamdulillah kejangnya sudah bisa selesai. Ya, ayahnya bisa cepat mereda, ya, dia bisa melakukan aktivitas seperti semula. Ya. Itu terkait tentang kejang. Jadi prinsip orang kejang di sini kita harus jaga jalan napasnya, ya, lindungi dari cedera, mungkin dari kecelakaan atau terbentur sesuatu ya. Jangan menahan atau melawan kejang. Jadi ketika dia kejang itu jangan sekali-kali tangannya itu dipegangi atau kaki pegangi. Ya, itu akan menguras energinya dia. Dia orang kejang itu energinya berkurang. Anda lawan, maka ada suatu melawan itu juga butuh energi. Kalau energinya semakin lemah, dia juga akan menjadi lemah juga. Ya. Nah, ada lagi di kerawatan medis histeris ya, histeris ini secara kejiwaan ya. Jadi ini hilang kesadaran sejenak, dengan sikap dibuat-buat atau mungkin dia teriak-teriak, ya teriak-teriak atau mungkin dia berguling-guling. Nah, pasti itu dia diikuti dengan napasnya cepat. Ya. Nah, ini bisa terjadi juga mungkin di dalam kelas ya, tiba-tiba dia mengalami histeris ini. Maka tata laksananya di sini yang penting adalah kita tempatkan ke tempat yang aman dan tenang. Dampingi penderita, awasi jalan napasnya, jangan sampai nanti napasnya itu malah membuat dia ini seperti dikekang ya. Jadi harus kita bebaskan jalan napasnya. Terus kita secepatnya untuk merujuk ke pasien atau bawa ke fasilitas kesehatan. Itu sudah termasuk pertolongan pertama. Nah, ini yang sering terjadi juga, orang mengalami pingsan atau ada yang mengatakan sinkop atau kolap ya ini. Karena peredaran darah otak kurang. Penyebabnya mungkin bisa letih dan lapar, kurang oksigen atau emosi yang berlebihan. Ini yang sering terjadi di masyarakat atau mungkin di kelas ya. Sehingga tanda gejalanya ini pandangan berkunang-kunang ya. Ketika dia berdiri pas acara upacara, jadi kepalanya ringan, jadi sangat ringan sekali ini. Lemas, keringat dingin, terus mungkin dia ketika berdiri sering menguap ya. Menguap itu bukan karena mengantuk ya, karena energinya berkurang. Sehingga sampai terjadi denyut nadinya melambat. Nah, tiba-tiba akhirnya dia jatuh itu. Ya, kita di belakangnya penderita harus cepat nampani bahasanya, harus menahan dia. Jangan sampai nanti malah kepala terbentur. Sehingga penata laksananya sangat mudah sekali di sini. Dengan jalan kita kaki hanya diangkat, jadi kakinya ditinggikan. Kalau di rumah mungkin diganjal dengan bantal 3 atau 4 atau langsung kita tinggikan. Agar apa? Supaya oksigen ke otak akan maksimal. Longgarkan pakaian. Ini penting. Kalau dia pakai jaketnya dibuka, terus ikat pinggangnya dilonggarkan. Ya.
usahakan menghirup udara segar magma. Inilah yang penting. Jangan sampai nanti ketika ada orang bisa malah merumpul, ya. Merumpul ini akan berdampak juga terhadap kecepatan untuk agar dia menjadi sadar. Ya. Oke. Kedekatan lingkungan ini macam-macam. Kedekatan lingkungan juga masuk kedekatan medis ini. Mungkin bisa terpapar ram panas, bisa kelelahan atau sengatar panas, atau mungkin dia paparan dingin, atau mungkin dia ketika terjadi kedaruratan dia mungkin tenggelam. Nah, gimana caranya mengenalinya? Nah, kejang panas atau heat cramp ini penyebabnya hilangnya cairan dan elektrolit melalui keringat yang cukup besar. Ya, karena saking kepanasan ini. Yang terjadi apa? Terjadi kejang otot, disertai nyeri, biasanya pada otot tungkai dan perut, ya, kelelahan dan mual, mungkin bahkan dia jadi pingsan. Tata laksananya di sini, ya. Kalau umpamanya di luar ya kita tempatkan, kalau di sekolah mungkin di ruang UKS atau di klinik, di situ mungkin ada AC, ventilasinya yang jelas harus ini, harus baik. Ya. Kalau ingat, kalau dia pas sadar penuh, kita bisa berikan elektrolit ya, mungkin pakai oralit, ya, itu yang penting. Ya. Jadi kalau mungkin orang bekerja di tempat-tempat panas, bukan saja air putih saja yang kita bawa. Jadi yang penting di situ ada elektrolitnya. Ya, mungkin ada gulanya, ada garamnya, paling enggak yang paling baik adalah yang oralit, itu yang mudah. Jadi kita bawa bukan air putih tapi ada oralitnya, akan dicampur, itu akan lebih baik lagi. Oke, lanjut, ini hampir sama dampaknya. Lanjut lagi. Nah, ini hampir semuanya sama. Kalau untuk lingkungan pasti terjadi ini. Nah, ini tadi ya, jadi tetap baringkan tempatnya. Oke. Mungkin untuk ya beda lagi ya. Tadi kan panas, sekarang dingin. Ini orang-orang yang sering lintas alam atau mungkin mendaki gunung. Ya. Jadi ini yang sering terjadi hipotermi, ya. Dia kedinginan. Makanya kalau orang yang di gunung atau mungkin di kedinginan, biasanya dari pihak panitia benar-benar harus menganjurkan dia harus pakai jaket, bawa jaket, terus apa? Ya semuanya harus ini, kaos tangan, terus kaos kaki, semuanya hangat. Karena apa? Di ketinggian itu betul-betul temperaturnya kurang dari 35, sehingga ini benar-benar bagaimana agar seorang itu safety-nya di situ, ya. Gejala dan tandanya, dia mungkin menggigil, gemetar, ya, terasa melayang, pernapasan cepat, nadinya melambat, ya. Ini terutama pada malam hari kan ini karena kedinginan juga ya. Ya, reaksi matanya menjadi lambat ya, pupilnya ini. Sehingga di sini apabila terjadi hipotermi berat ya, suhunya mungkin pas. Makanya yang penting sekali kita juga bawa termometer ya ketika ini ya di ketinggian. Maka itu untuk mengetahuinya apakah dia terjadi hipotermi atau tidak. Pernapasan semakin lambat, nadi lambat, maka bisa aja pasien nanti tidak sadar, tidak respon ya, akan dapat menggigil. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini untuk kejahatan medis hanya 3 kaitannya. 1, Anda harus tahu gimana cara kerja jantung, paru-paru, ya, terus organ-organ lainnya. Ya, semuanya itu harus kita ketahuinya, termasuk kompetensi-kompetensi yang nantinya akan kita itu bisa memberikan pertolongan yang maksimal. Dan ingat, kejahatan medis paling 8% itu harus kita ketahui riwayatnya. Nah, riwayatnya dari penderita atau keadaan kondisi pasien itu dengan jalan wawancara atau kita tanya pada keluarga atau orang terdekatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Monggo jika mungkin ada yang perlu didiskusikan. Nah, kita sifatnya sharing aja. Baik, sangat luar biasa Pak ilmu yang panjenengan berikan. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Hengki yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada kita semua. Langsung saja kita menuju ke sesi yang keempat, yaitu sesi tanya jawab.
Kepada audiens yang ingin bertanya dimohon untuk raise hand atau bisa ditulis di kolom komentar. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan ya teman-teman. Silahkan. Yang tadi ada ini ya, yang di chat juga ada ya. Iya, ini dari Mbak dari Rika. Rika KSRIIN Kediri, izin bertanya. Seberapa pentingkah sih Pak kita melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bagaimana caranya kita mengedukasi orang awam atau masyarakat akan pentingnya pertolongan pertama? Monggo silahkan dijawab Pak. Ya. Terima kasih Rika dari KSRIIN ya. Sangat bagus sekali. Memang maka ini tanggung jawab kita bersama. Dengan tanggung jawab kita bersama, saya tahu Rika banyak di ini ya sekarang di sukarelawan baik di PMI juga tergabung di KSRIIN. Nah ini pesan sekali terutama pada mahasiswa. Mahasiswa yang terkait umpamanya nanti Anda masih KKN ya, kalau di kesehatan kan mesti praktek ya ini. Nah, KKN ini salah satunya, ini salah satu kita bisa mengedukasi kepada masyarakat. Jarang ya, di KKN itu di masyarakat, katakanlah jurusan, ya kan tidak ada kesehatannya, atau mungkin perguruan tinggi yang tidak ada kesehatannya. Tetapi jika Anda mampu memberikan ini, materi-materi kesehatan terkait pertolongan pertama ini sangat baik sekali. Nah, gimana cara mengedukasinya? Dengan jalan Anda bisa ini tadi materi-materi kedaruratan ini bisa Anda sampaikan pada masyarakat ketika nanti pertemuan dengan warga. Ya, jadi tidak saja terkait umpamanya nanti Anda sisipkan di pengajian, ya, pertemuan di RT atau Pak RW atau pertemuan arisan atau kelompok-kelompok di masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, memang ini kaitannya nanti harapannya dengan adanya materi-materi di buku yang baru ini dapat kita sosialisasikan lewat pelatihan dan nanti ini sebagai sarana orang itu mengenal pertolongan pertama. Ya, karena apa? Pertolongan pertama ini sekali lagi bukan saja dilakukan orang yang mempunyai basic atau background kesehatan, tetapi orang awam itu juga harus tahu di mana caranya menolong. Termasuk umpamanya Anda melakukan evakuasi, melakukan call help, hanya membantu untuk menelpon ambulan, menelpon rumah sakit agar ambulannya datang. Itu juga sudah termasuk pertolongan pertama terkait apa? Informasi atau ini. Nah, lebih-lebih nanti actionnya ada terkait umpamanya memberikan kasus pertolongan pertama pada kasus-kasus trauma, ya gimana cara memberikan perdarahan atau mungkin menolong kegiatan medis ya orang pingsan atau mungkin melakukan pijat jantung. Ini memang harus ada. Jadi ingat pertolongan pertama bukan saja menghentikan perjalanan atau menghentikan luka, tetapi bagaimana Anda bisa terkait kasus-kasus di masyarakat orang pingsan, orang pijat jantung atau mungkin orang sesak, itu juga harus bisa memberikan edukasi. Syukur-syukur nanti kita bisa membuat leaflet ya, leaflet atas nama PMI kita bisa sebarkan nanti kepada masyarakat sehingga nanti bisa diketahui ternyata PMI itu bukan saja hanya donor darah, tetapi actionnya juga bisa memberikan terkait tentang first aid-nya kepada masyarakat. Mungkin itu kaitannya Rika. Ya. Baik, itu jawabannya dari Bapak Hengki. Apakah bisa diterima oleh Mbak Rika? Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Salma Wijiyanti MZ, mahasiswa dari IK Serada Kediri dan dari KSR Markas PMI Kota Semarang AKT 25. Permisi Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara menangani pertolongan pertama pada pendarahan luar dan apa yang mesti kita lakukan sebelum menangani korban pendarahan? Sekian dan terima kasih Bapak. Ya. Alhamdulillah sampai kita oleh di Semarang ya. Baik, untuk perdarahan ya, untuk perdarahan
Karena ini tadi kan kasus kedapatan medis, tapi mungkin dampak dari kedapatan medis bisa terjadi perdarahan ya. Kalau perdarahan itu kan murni itu kasus trauma. Nah, oke. Menyimpang dari topik nggak apa-apa. Memang ini kan pertama kan memang harus kita tahu semuanya. Jadi untuk kasus yang perdarahan, semoga nanti Anda bisa ini membaca buku pertama ya, buku pertama. Kalau untuk perdarahan kita mengenal istilah namanya TET atau TETI kan gitu ya. Jadi kalau ada perdarahan, terutama mungkin di ekstremitas tubuh kita, yang penting ketika kita ingat sekali lagi, kita kalau ingin menolong, maka sekali lagi jangan langsung kita tolong. Nah, kita harus aman dulu. Aman enggak kita untuk menolong korban itu? 3 tadi penilaiannya. Aman enggak untuk kita tolong? Ya. Aman enggak lingkungannya ketika kita akan menolong? Yang ketiga, aman enggak korban itu untuk ditolong? Ya. Oke, kalau semuanya aman diri kita sudah mempunyai APD paling tidak umpamanya sekarang itu masker atau mungkin ini tangan kita pakai handskun ya. Ketika ada perdarahan, ingat perdarahan ini resiko terjadi penularan sangat tinggi sekali ya. Perdarahan mungkin terkait umpamanya hepatitis ya itu ya. Tentunya atau HIV AIDS ya itu. Maka ketika kita aman semuanya, kita menolong, maka yang pertama tekan langsung pada lokasi perdarahan itu. Dengan apa? Ya, kalau kita sudah pakai handskun ya dengan ini tangan kita. Ya, kalau mungkin ada tisu atau mungkin kasa atau mungkin mitela atau sesuatu kain, kita tekan pada daerah yang perdarahan itu. Nah, kita tekan, berhenti atau enggak? Ternyata masih ngembes, maka kita bisa tambah lagi. Sampai mohon maaf ini ya, kita bisa pakai pempes ya untuk menekan itu, atau mungkin bisa menggunakan punyaan wanita, mungkin bisa pakai pembalut ya itu. Tidak apa, toh itu juga baik ya. Kita tempelkan sampai nanti tidak ngembes. Nah, tekan yang pertama itu. Terus ketika tekan diapakan? TE ya, dielevasikan ya, terutama kalau di ekstremitas dielevasikan. Tapi kalau di muka ini kan kita masa kalau dia tidur dielevasikan paling enggak fungsinya elevasikan karena fungsi dari perdarahan kan mengalir dari tinggi ke rendah kan gitu. Nah yang rendah ditinggikan sehingga darah tidak langsung naik, itu akan mengurangi perdarahan. Jadi ditekan sampai dielevasikan. T-nya tekan pada titik tumpu, umpamanya di tangan, di pergelangan ya kita tekan di brachialisnya. Ya, atau mungkin kalau di kepala cukup di kepala ini aja ya. Tapi kalau di ekstremitas, di kaki atau tangan ya, tekan, dielevasikan, titik tumbuh di brachialis atau mungkin di selakangan ya, perdarahan di mana? Di paha atau mungkin di dorsal atau di ini bisa kita tinggikan sampai kita tekan pada nadi yang ada di situ. Nah, kalau sudah berhenti, barulah kita lakukan I-nya adalah diimobilisasi. Dilakukan dengan ditutup dan diikat ya, dengan kita bisa menggunakan pakai mitela, bisa menggunakan elastis bandage atau tensokrep atau pembalut yang cepat, itu akan bisa memberikan kenyamanan. Itu prinsipnya untuk menghentikan perdarahan. Ini Mbak cukup. Baik, begitu jawabannya dari Pak Hengki. Gimana Mbak Salma, apakah bisa diterima? Ya, baik Pak, terima kasih juga Pak, bisa diterima. Iya baik, terima kasih. Kurang satu pertanyaannya lagi ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Untuk link absensi bisa coba diisi sekarang ya. Silakan. Untuk pertanyaannya, apakah sudah jelas, sudah cukup? Ya, ini sekedar informasi ya, terutama bagi sukarelawan KSR yang ada di Kota Kediri ini. Kalau dilihat kemarin kita melakukan muker, ya mungkin ada perwakilan kemarin kayaknya dari KSR yang datang ya. Kalau kita agendanya Kota Kediri,
Jadi ada beberapa pelatihan di PMI Kota Kediri ini. Dan pelatihan ini sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali untuk bekal Anda. Ada pelatihan kaitan kemarin pertolongan pertama, ya. Terus ada lagi pertolongan ambulan. Terus bagi nanti terkait Anda membantu mengajar sebagai fasilitator, nanti ada trainer of fasilitator TOF. Ini 3 pelatihan ini sangat ini sangat diminati ya. Kita berharap nanti terutama teman-teman di KSR ini bisa memberikan wakil-wakilnya setelah mendapatkan pelatihan ini bisa nanti diamalkan dan bisa disosialisasikan pada ini. Silakan nanti ini bisa dikoordinir, tapi tentunya ini kalau di KSR nanti forumnya nanti bisa terbentuk di ini Forel terlebih dahulu, sehingga dari Forel ini nanti akan bisa mengkerucut dan ada pelatihan nanti yang perekrutan KSR di Markas itu juga akan menjadi agar PMI Kota Kediri ini bisa makin dikenal oleh PMI Kota maupun kabupaten lainnya. Sambil kita juga ini berbenah diri terkait tentang fasilitas-fasilitas yang ada. Gitu. Oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Ilham, SMK Negeri 2 Kediri. Ingin bertanya bagaimana cara menangani masalah sakit asam lambung yang sampai pingsan, yang sampai terjadi di sekolahan Pak. Oh ya. Silakan. Oke, terima kasih Ilham dari SMKN 2. Jadi memang kebetulan saya ini juga mendalami sekolah lagi terkait tentang ilegal juga. Jadi kalau murid untuk pertolongan pertama terkait dia kan pingsan ya, pingsannya karena mungkin asam lambung atau tidak tahu. Yang jelas kita ketika dia masih sadar dia mengatakan, waduh perut saya itu terlalu sakit ini, mungkin asam lambung saya meningkat ini, atau mungkin saya punya riwayat punya riwayat gastritis gitu, seperti itu. Hal seperti itu, kalau ketika ada orang mengenal seperti itu, kita harus tanya, biasanya diberikan apa, kan gitu. Pasti orang-orang yang sakit yang itu biasanya rutinitas, pasti dia akan mempunyai persediaan obat. Nah, hal itu yang kita tanyakan. Sambil ketika nanti dia itu sadar, ya kita berikan obatnya. Tapi ketika tidak sadar ya tadi, ya kita tinggikan kakinya. Kita tinggikan kakinya, ya sambil umpamanya Anda bisa kalau memang itu asam lambung, memang itu asam lambungnya meningkat, maka kita bisa memberikan massase ringan, ya. Tetapi harus sepengetahuan dari saksi atau sepengetahuan penanggung jawab, karena itu kan di UKS, dan pembinanya juga harus tahu. Pembinaan juga harus tahu di sekolah, makanya nanti ada pelatihan pembina sendiri. Pemilihan pembina di setiap SMA atau SMP nanti ada. Ini sebagai sarana langkah untuk bisa meningkatkan pengetahuannya di mana penanganan anak didiknya, terutama nanti ketika masuk ke UKS. Tetapi ingat ini triknya. Untuk yang terutama yang punya asam lambung, ya asam lambung meningkat, tapi selalu menganjurkan bahwa ketika kita, terutama yang orang yang mempunyai masalah pada lambung, terutama asam lambung, kita disunahkan, ini bukan masalah lambung aja ya, tapi menyontohkan ketika kita makan, kita itu anjurannya sebenarnya ini, kita makan garam terlebih dahulu. Ya makanya, dan makan yang terbaik adalah sikapnya apa? Duduk bersila, itu yang paling baik. Ya, minum dengan duduk bersila, beda dengan duduk di kursi, beda lagi kalau kita berdiri. Ya, karena apa? Kaitannya dengan lambung, dia akan cepat mencerna. Nah, makanya biasanya ulama-ulama itu kalau makan, biasanya setelah cuci tangan gitu, makan garam ya didulitnya gitu, setelah itu makan. Ternyata apa? Dampak dari garam yang dimakan terlebih itu akan bisa menetralkan asam lambung. Asam lambung itu akan cepat meningkat ketika emosi. Terus kita membau bau-bauan, baik bau yang sedap itu akan meningkat. Nah, lebih-lebih di lambung kita mempunyai suatu luka. Ya, luka atau luka kena asam ya pasti terjadi perih kan gitu. Nah, perihnya itu tinggal kekuatan kita untuk bisa mengatasi nyerinya itu. Maka fungsi-fungsi obat-obat itu sebenarnya apa? Menetralkan asam lambung itu bisa netral. Nah, cara alami yang dapat kita lakukan adalah
tadi makan dikasih garam dengan duduk bersila, itu akan baik-baik sekali. Dan ini makannya sekali lagi jangan dengan tangan, bukan dengan sendok. Tapi ya jangan semuanya dipukul rata pakai sendok. Kita makan soto kok pakai tangan ya juga tidak bisa maksimal kan gitu. Ya memang harapannya dengan makan ini ternyata makan ini menurut ahli yang herbal ternyata ini mengandung prebiotik makan ini. Maka bisa Anda coba ya. Anda kekuatan tangan ini antara tangan kanan dan tangan kiri sudah beda. Ya, tangan kanan itu adalah sebagai penetralisir, yang kiri itu yang membusuk. Makanya kalau Anda nanti juga dicoba. Nasi kalau Anda genggam setengah jam atau 5 menit atau mungkin 15 menit ya, antara tangan kanan dan kiri nanti beda nasinya itu. Ternyata akan cepat busuk yang kiri. Karena di kiri itu banyak bakterinya. Maka ketika kita dianjurkan dalam Islam tidak dilarang untuk bercebok ya, itu dengan tangan kanan itu dilarang, sebaiknya dengan tangan kiri. Karena tangan kiri akan cepat membunuh bakteri-bakteri yang merugikan kita. Mungkin itu Mas untuk Ilham. Baik, untuk Pak Ilham, apakah bisa diterima menjadi jawaban Pak Hengki? Mau mengingatkan kalau absensi yang pertama ada kesalahan. Jadi silakan untuk absensi ulang di absensi yang terakhir saya kirim ini ya. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di akhir sesi. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki di akhir sesi. Sebelum mengakhiri acara ngajar pada sore kali ini, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk menyalakan videonya. Nyalakan video sebentar. Silahkan yang belum menyalakan video. Ya, sudah 1, 2, 3. Sudah? Baik, terima kasih atas antusias dan semangatnya. Meskipun puasa-puasa tidak menyurutkan niat untuk selalu aktif dalam menambah ilmu. Tetap semangat dan semoga kita dipertemukan di acara lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu manikan di bajoget semua di kotam dia menghindari sebab mengkar jula-jula sebab mengkar jula-jula seksi batu manikan di bajoget semua di kotam dia menghindari sebab mengkar jula-jula sebab
Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Untuk Indonesia, semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia